defense. Play on, play on, play on. Don't shoot. Latihan terakhir penuh kejutan bak petir di siang bolong. Timnas Indonesia U23 mendadak diperkuat Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk jelang final sengit lawan Vietnam. U23 di Piala AFF. U23 2025kah? Trio penyelamat ini disebut jadi senjata rahasia pengganti Arhan Fikri yang tumbang, Domingkus Dion yang mandek, dan Hoki Caraka yang dicap beban. Lini depan, simak drama seru penentu sejarah. Ini sebelum Vietnam, gemetar ketakutan. Menjelang laga puncak final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam U23, suasana di lapangan latihan Timnas Indonesia U23 bisa saja mendadak gempar dengan kehadiran 3 pemain yang menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk semoga saja secara mengejutkan tampak bergabung dalam sesi latihan terakhir Garuda Muda di Stadion Madia, Jakarta. Apabila benar, kehadiran ketiga pemain tersebut sontak memicu gelombang optimisme baru di kalangan supporter. Pasalnya, performa skuad asuhan Gerald van den Burg sempat menuai kritik tajam, terutama setelah beberapa pemain inti dinilai tampil di bawah ekspektasi sepanjang turnamen. Salah satu sorotan utama adalah absennya Arhan Fikri, gelandang kreatif yang harus menepi akibat cedera yang dialaminya pada laga fase grup melawan Filipina, sehingga sang pemain absen saat melawan Malaysia dan Thailand. Selain itu, nama Domingkus Dion juga tak luput dari cibiran publik lantaran tampil inkonsisten dan kerap kehilangan bola serta umpan-umpang yang nggak jelas arahnya kemana. Hoki Caraka, yang sebelumnya digadang-gadang menjadi andalan di lini depan, justru dianggap menjadi beban karena minim kontribusi gol selama babak penyisihan hingga semifinal. Dalam kondisi krusial ini, mungkin kehadiran Marcelino Ferdinand di lini tengah diharapkan bisa menambah lubang kreativitas yang ditinggalkan Arhan Fikri. Sementara itu, Ivar Jenner, gelandang bertahan yang dikenal lugas, diharapkan mampu menambah kekuatan duel di lini tengah dan menahan gempuran serangan cepat Vietnam yang terkenal disiplin dan agresif. Rafael Struijk, striker muda yang saat ini merumput di Liga Indonesia, diharapkan bisa membawa angin segar di lini serang, menggantikan peran Hoki Caraka yang dinilai belum memenuhi ekspektasi publik. Pelatih Gerald van den Burg sendiri enggan memberi keterangan detail soal strategi barunya. Namun, dalam konferensi pers singkat seusai latihan, mungkin saja ia tak menampik bahwa kehadiran Marcelino, Ivar, dan Rafael memang bagian dari rencana besar untuk memaksimalkan potensi tim di laga final nanti. Bisa saja, Van den Burg juga menegaskan bahwa semua pemain yang dipanggil adalah mereka yang siap tempur dan memiliki mental juara. Supporter yang hadir di sekitar area latihan pun menyambut kabar ini dengan antusias. Banyak yang berharap kombinasi pengalaman dan determinasi 3 pemain tambahan ini mampu menjadi pembeda di final nanti. Apalagi, Vietnam U23 bukan lawan sembarangan. Tim berjuluk Golden Star Warriors ini tampil meyakinkan sepanjang turnamen dengan pertahanan rapat dan serangan balik mematikan. Selain itu, di luar lapangan mungkin atmosfer latihan juga tampak lebih hidup dengan kehadiran Marcelino, Ivar, dan Rafael. Seperti biasanya saat di timnas senior, ketiganya bisa saja terlihat akrab membaur dengan rekan setim, berlatih intens, dan beberapa kali mendapat instruksi khusus dari Van den Burg. Mereka juga tampak serius mengasah penyelesaian akhir, taktik penempatan posisi, dan skema transisi cepat yang akan menjadi senjata utama untuk menembus pertahanan kokoh Vietnam. Kini, seluruh mata publik sepak bola Indonesia tertuju pada laga final yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Harapan besar kembali membuncah agar Garuda Muda mampu menaklukkan Vietnam dan membawa pulang trofi bergengsi Piala AFF U23 2025, sekaligus membungkam kritik dan membayar lunas kepercayaan para pendukung setia, serta menjadi ajang balas dendam 2 tahun yang lalu. Mampukah kehadiran Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk menjadi solusi atas lubang di skuad Garuda Muda? Akankah Indonesia U23 tampil lebih tajam dan solid untuk merebut gelar juara? Semua mata akan menyaksikan jawabannya pada malam final 29 Juli nanti. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Ivar Jenner, Marcelino, dan Rafael Struijk dipanggil ke timnas U23 untuk tampil di final lawan Vietnam nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.
Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Donitri Pamungkas mampu tampil apik sebagai bek kiri maupun gelandang serang bersama Timnas U33 Indonesia di ASEAN Cup U33 2025. Donitri Pamungkas menunjukkan kemampuan bermain di berbagai posisi dalam beberapa waktu terakhir. Di ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong memainkannya sebagai bek tengah di turnamen yang diikuti Timnas Senior. Setengah tahun berselang di ASEAN Cup U23 2025, Gerald Van den Burg merasakan betul betapa multifungsinya Doni. Pemain Persija Jakarta itu menjadi satu-satunya penghuni back four yang bermain dalam 3 laga fase grup. Dalam 3 laga melawan Brunei, Malaysia, dan Filipina, Doni selalu bermain sebagai starter. Ia konsisten bermain sebagai bek kiri dalam formasi 4 bek. Menginjak laga semifinal melawan Thailand, Van den Burg membutuhkannya di posisi lain. Garuda Muda mengalami krisis gelandang lantaran Tony Firmansyah dan Arhan Fikri mengalami cedera. Van den Burg memasang Doni sebagai gelandang serang, dengan Robbie Darwish dan Dominikus Dion membentuk trio. Dibanding Dion yang mendapat kritik tajam, Doni tampil mengesankan di dekat lini serang. Ia nyaris tak pernah kehilangan bola ketika menerima bola di antara ruang rapat Thailand. Kombinasinya dengan sesama pemain Persija Raihan Hanan juga mengundang decak kagum. Sejujurnya, soal Doni, dia pemain berkualitas. Dia memang bisa bermain di banyak posisi, ujar Van den Burg sebelum partai semifinal. Tapi kita harus keadaan tim kita, karena ini hal penting. Kita harus menyesuaikan permainan berdasarkan pemain kita, tambahnya. Di level klub, Doni memang beberapa kali dicoba di sektor gelandang pada era Thomas Doll atau Carlos Pena. Kini masih membela timnas. Pelatih baru Persija Mauricio Souza sudah menyanjung sang wonderkid. Ada 2 pemain hebat dari timnas U33 yaitu Hanan dan Doni, ujar Mauricio Souza usai laga kontra Arema FC Sabtu. Selamat kepada mereka atas hasil yang kalian Indonesia capai, ujar ex-pelatih Madura tersebut. Timnas U23 Indonesia selanjutnya akan menghadapi Vietnam pada partai final Selasa 28 Juli 2025. Mengingat krisis gelandang belum usai, nantikan Doni akan kembali bermain apik di jantung permainan. Gary Rowett mengungkap terdapat total 12 pemain absen setelah mengikuti kerasnya Piala Presiden 2025. Oxford United mulai merasakan dampak negatif partisipasi di turnamen garapan PSSI, Piala Presiden 2025. Klub kasta kedua Liga Inggris itu menjadi salah satu dari 2 tim asing yang diundang, selain Port FC, Thailand. The Youths melakoni 3 pertandingan di Indonesia, yaitu melawan Indonesia All Star 6-3, Arema FC 4-0, dan Port FC 1-2. Pengalaman positif yang didapat dengan berkunjung ke Indonesia harus dibayar dengan berbagai tackle brutal. Pada laga kontra Arema FC, Ole Romeni menjadi korban ganjalan Paulinho. Tackle tersebut dinilai pantas diganjar kartu merah, dan Romeni harus absen panjang. Lantas pada partai final versus Port FC, Brian de Keersmaker mendapatkan tackle dari Tanabun Kesarat. Kesarat langsung dihukum kartu merah dengan Keersmaker lolos dari cedera. Sepulangnya ke Inggris, pelatih Gary Rowett menguraikan pengalaman buruk tersebut. Itu adalah pukulan bagi kami dalam hal cedera pada pramusim, tutur Rowett di Oxford Mail. Saya pikir dalam satu momen, kami punya 12 pemain absen setelah bermain, tidak pernah ideal. Di antara banyak pemain bertumbangan itu, Romeni menjadi yang paling tidak beruntung. Ia langsung menjalani operasi pekan lalu dan menatap absen beberapa bulan. Saya rasa semoga saja dia adalah satu-satunya yang akan absen lebih lama, ujar Rowett tentang Romeni. Saya membayangkan bahwa dia jelas tidak akan tersedia pada awal musim. Saya mengantisipasi juga mungkin dia akan melebihi periode itu, awal musim. Pihak paling dirugikan dari tackle brutal Piala Presiden 2025 adalah timnas Indonesia itu sendiri. Romeni merupakan satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol untuk Garuda pada 2025.
Indonesia akan bermain di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober. Jika Romeni absen sampai saat itu tiba, peluang Indonesia untuk lolos mengecil. Asisten pelatih tim nasional, Timnas, Indonesia U23, Frank van Kempen, berharap timnya bisa meraih kemenangan atas Vietnam dalam 90 menit waktu normal di final Piala AFF U23 2025. Ia menilai, jika pertandingan harus berlanjut ke drama adu penalti, peluang kedua tim akan sama kuat alias 50-50. Pertemuan antara dua tim kuat ini akan tersaji di laga final Piala AFF U23 2025. Pertandingan krusial tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Van Kempen mengaku sangat senang Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke final Piala AFF U23 2025. Ia memastikan skuad Garuda Muda akan melakukan persiapan sebaik mungkin agar bisa tampil maksimal di pertandingan final nanti. Kami sangat siap bermain di final, ujar Van Kempen usai laga, dikutip Minggu 27 Juli 2025. Pria asal Belanda itu berharap laga antara Timnas Indonesia U23 versus Vietnam tidak berlanjut. Penyerang Timnas U23 Indonesia, Hoki Caraka, mengaku tampil tanpa beban saat menjadi algojo dalam adu penalti saat melawan Thailand di semifinal ASEAN Cup U23 2025. Hoki Caraka baru masuk pada babak kedua saat Timnas U23 Indonesia mengalahkan Thailand 7-6 lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di babak semifinal ASEAN Cup U23 2025. Pertandingan dramatis yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025 itu berakhir untuk kemenangan Garuda Muda. Dalam laga ini, Hoki Caraka yang dimasukkan pada menit ke-86 menggantikan Frankie Misa tampil bagus. Pemain PSS Sleman itu bahkan mengeksekusi bola dengan sempurna saat menjadi penendang kelima dalam adu penalti. Saat menjadi eksekutor penalti kelima, Hoki Caraka mengaku bahwa dia melakukannya tanpa beban. Pemain berusia 20 tahun tersebut tampil percaya diri saat menunaikan tugasnya sebagai algojo. Doa mengaku tak merasa terbebani meski menghadapi situasi yang krusial. Kalau beban tidak pernah terasa ya, karena saya coba lakukan terbaik, ujar Hoki Caraka kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK Jakarta Jumat 25 Juli 2025. Kalau memang jelek ya saya evaluasi bersama pelatih, kalau bagus saya juga tetap evaluasi, ucapnya. Pemain bernomor punggung 12 itu mengaku bahwa sebenarnya dia mencoba melakukan yang terbaik di setiap laga, karenanya meski dia berhasil menjadi eksekutor, Hoki mengaku belum puas. Pasalnya, dia belum mampu mencetak gol dalam waktu normal pertandingan. Kalau soal penalti tadi belum puas, ya karena di gameplay harus cetak gol, kata Hoki Caraka. Atmosfer pertandingan melawan Thailand terasa istimewa bagi Hoki. Pasalnya, ribuan supporter yang memadati SUGBK memberikan dorongan besar untuk para pemain. Ya alhamdulillah ya, karena sudah lama tidak mendapatkan dukungan sebanyak ini, ungkap Hoki. Ya itulah, supporter yang sejati yang datang di stadion, ucapnya. Momen haru sekaligus membanggakan hadir di tengah panasnya semifinal Piala AFF U25. Sosok Jens Raven, pemain keturunan yang sejak awal sudah mencuri perhatian publik pecinta sepak bola nasional, sukses membuktikan bahwa garis lahir bukanlah penghalang untuk menanamkan jiwa merah putih di dada. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bisa saja tak kuasa menahan rasa bangga saat menyaksikan perjuangan Jens Raven di lapangan hijau pada laga semifinal menghadapi Thailand. Dalam pertandingan dramatis yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jens Raven tampil habis-habisan. Meski tak lahir di tanah air, semangat dan rasa cintanya pada Garuda tak perlu diragukan lagi. Terutama pada babak extra time, Jens Raven terlihat kesakitan karena kelelahan lamanya waktu pertandingan. Namun, alih-alih minta diganti, Jens justru memaksa tetap bermain meski kakinya terpincang-pincang.
Tangannya terus mengepal, matanya menatap penuh tekad, dan teriakan dukungan puluhan ribu supporter semakin membakar semangatnya untuk tidak menyerah satu detik pun demi merah putih. Melihat pengorbanan luar biasa itu, Presiden Prabowo yang menonton dari rumahnya, yang mungkin tampak berkali-kali berdiri memberi tepuk tangan, bisa saja menahan haru melihat bagaimana Jens Raven berlari terseok-seok tetap menekan pertahanan Thailand. Di lain waktu, mungkin saja Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam kepada Jens Raven. Anak muda seperti Jens Raven ini membuktikan bahwa nasionalisme bukan sekadar tempat lahir, tetapi tentang hati dan pengorbanan. Kita semua melihat sendiri bagaimana dia berjuang tanpa kenal lelah, tak peduli rasa sakit, demi kehormatan bangsa. Ini pengabdian sejati, begitu kira-kira kata Prabowo. Tak hanya berhenti pada pujian, Prabowo semoga saja memberikan penghargaan khusus. Presiden ke-8 Republik Indonesia itu bisa saja menegaskan akan segera mengangkat Jens Raven menjadi abdi negara sebagai bentuk apresiasi negara atas dedikasinya. Negara kita butuh pemuda-pemuda seperti Jens yang tidak hanya hebat di lapangan, tetapi juga siap mengabdi di medan lain untuk bangsa ini. Jens akan saya angkat menjadi abdi negara supaya semangat juangnya menular ke generasi muda lainnya. Begitu kira-kira kata Prabowo. Apabila ini benar, langkah Presiden Prabowo ini pun pasti langsung menuai dukungan luas dari masyarakat. Media sosial dibanjiri komentar bangga dan ucapan terima kasih untuk Jens Raven. Mungkin saja banyak warganet menyebut Jens Raven layak dijadikan panutan tentang arti pengorbanan dan cinta tanah air yang sesungguhnya. Di ruang ganti, meski masih terpincang-pincang kakinya, Jens Raven hanya tersenyum. Ditanya wartawan tentang sakit yang dirasakannya, pemain berdarah Belanda Indonesia ini menjawab dengan singkat namun penuh makna, "Rasa sakit ini tidak sebanding dengan kebanggaan saya memakai lambang Garuda di dada. Demi Indonesia, saya siap bermain sampai jatuh pun." Begitu kira-kira kata Jens, semangat Jens Raven kini jadi inspirasi. Tak sedikit yang berharap langkah heroiknya dapat membakar motivasi rekan-rekannya di timnas untuk tampil lebih garang di laga final demi mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di level ASEAN. Sementara itu, PSSI melalui ketua umumnya juga menegaskan akan terus mendukung Jens Raven dan pemain-pemain diaspora lain yang punya dedikasi tinggi untuk membawa nama Indonesia ke puncak prestasi. Perjuangan belum usai, tetapi satu hal pasti, di dada Jens Raven, Indonesia hidup. Dan di dada jutaan rakyat Indonesia, Jens Raven sudah terpatri sebagai pejuang lapangan hijau sejati. Bagaimana guys? Menurut kalian melihat cinta dan pengorbanan Jens Raven terhadap bangsa Indonesia yang dia tunjukkan saat membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23, apakah kalian setuju Presiden Prabowo mengangkat Jens Raven sebagai abdi negara? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Kiper Timnas U23 Indonesia, Muhammad Ardiansyah, mengungkapkan kunci sukses dirinya bisa menahan satu tendangan penalti dari pemain Thailand, Yotsakorn Burafa. Menurutnya, keberhasilan itu karena Ardiansyah mempunyai kepercayaan diri yang sangat meningkat. Ardiansyah tampil baik selama pertandingan antara Timnas U23 Indonesia melawan Thailand berlangsung. Skor harus berakhir imbang 1-1 pada laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025. Laga harus dilanjutkan melalui adu tendangan penalti. Hingga akhirnya, Timnas U23 Indonesia menang dengan skor 7-6 atas Thailand. Sebelum menepis tendangan Yotsakorn Burafa, Ardiansyah selalu gagal membaca arah bola dari pemain Thailand. Setelah mempelajari karakter penendang Thailand, akhirnya kiper PSM Makassar itu bisa menepis tendangan striker tim Gajah Perang. Saat penalti terakhir, saya sangat percaya diri. Saya yakin bisa menahan tendangan pemain Thailand, kata Ardiansyah kepada awak media termasuk bolasport.com. Jelang adu penalti, Ardiansyah mendapatkan wejengan dari pelatih kiper Timnas U23 Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Kan Fikri
berpeluang bisa tampil membela timnas U23 Indonesia melawan Vietnam pada laga final ASEAN Cup U23 2025. Meski begitu, ada satu pemain yang dipastikan absen dalam pertandingan nanti. Sebelumnya, Arkan Fikri sempat absen saat timnas U23 Indonesia melawan Malaysia pada laga terakhir Grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli 2025. Tanpa Arkan Fikri, timnas U23 Indonesia gagal menang dan hanya bermain imbang 0-0. Arkan Fikri absen karena mengalami cedera. Namanya kembali masuk ke dalam pemain cadangan timnas U23 Indonesia menghadapi Thailand pada laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di SUGBK, Jumat 25 Juli 2025. Kendati demikian, pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, tidak memainkannya. Arkan Fikri disinyalir masih sedang tahap pemulihan cedera. Walaupun tanpa pemain Arema FC itu, timnas U23 Indonesia tetap menang atas Thailand lewat adu penalti dengan skor 7-6. Timnas U23 Indonesia pun sukses melaju ke final ASEAN Cup U23 2025 dengan menghadapi Vietnam. Laga final timnas U23 Indonesia melawan Vietnam akan digelar di SUGBK Selasa, 29 Juli 2025. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Frank van Kempen, berharap Arkan Fikri bisa bermain karena waktu pertandingannya masih lama. Hoki mengatakan bahwa tim pastinya akan melakukan evaluasi sebelum menghadapi laga puncak nantinya. Apalagi tim asuhan Kim Sang-sik diketahui merupakan lawan yang berat, sehingga tim pasti akan melakukan evaluasi dengan maksimal. Namun, dalam kesempatan ini juga, Hoki meminta supporter untuk terus mendukung timnas U23 Indonesia. Dia meminta supporter untuk datang dan memenuhi SUGBK agar bisa menyaksikan Garuda Muda meraih gelar juara di kandang. Kami masih punya waktu 3 hari menuju final. Saya harap Arkan Fikri bisa tampil di laga nanti, ucap Frank van Kempen kepada awak media termasuk bolasport.com. Presiden Prabowo yang menonton dari rumahnya, yang mungkin tampak berkali-kali berdiri memberi tepuk tangan. Bisa saja menahan haru melihat bagaimana Jens Raven berlari terseok-seok tetap menekan pertahanan Thailand. Di lain waktu, mungkin saja Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam kepada Jens Raven. Anak muda seperti Jens Raven ini membuktikan bahwa nasionalisme bukan sekadar tempat lahir, tetapi tentang hati dan pengorbanan. Kita semua melihat sendiri bagaimana dia berjuang tanpa kenal lelah, tak peduli rasa sakit, demi kehormatan bangsa. Ini pengabdian sejati, begitu kira-kira kata Prabowo. Tak hanya berhenti pada pujian, Prabowo semoga saja memberikan penghargaan khusus. Presiden ke-8 Republik Indonesia itu bisa saja menegaskan akan segera mengangkat Jens Raven menjadi abdi negara sebagai bentuk apresiasi negara atas dedikasinya. Negara kita butuh pemuda-pemuda seperti Jens, yang tidak hanya hebat di lapangan, tetapi juga siap mengabdi di medan lain untuk bangsa ini. Jens akan saya angkat menjadi abdi negara, supaya semangat juangnya menular ke generasi muda lainnya. Begitu kira-kira kata Prabowo. Apabila ini benar, langkah Presiden Prabowo ini pun pasti langsung menuai dukungan luas dari masyarakat. Media sosial dibanjiri komentar bangga dan ucapan terima kasih untuk Jens Raven. Mungkin saja, banyak warganet menyebut Jens Raven layak dijadikan panutan tentang arti pengorbanan dan cinta tanah air yang sesungguhnya. Di ruang ganti, meski masih terpincang-pincang kakinya, Jens Raven hanya tersenyum. Ditanya wartawan tentang sakit yang dirasakannya, pemain berdarah Belanda Indonesia ini menjawab dengan singkat namun penuh makna, "Rasa sakit ini tidak sebanding dengan kebanggaan saya memakai lambang Garuda di dada. Demi Indonesia, saya siap bermain sampai jatuh pun." Begitu kira-kira kata Jens, semangat Jens Raven kini jadi inspirasi. Tak sedikit yang berharap langkah heroiknya dapat membakar motivasi rekan-rekannya di timnas untuk tampil lebih garang di laga final demi mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di level ASEAN.
Sementara itu, PSSI melalui ketua umumnya juga menegaskan akan terus mendukung Jens Raven dan pemain-pemain diaspora lain yang punya dedikasi tinggi untuk membawa nama Indonesia ke puncak prestasi. Perjuangan belum usai, tetapi satu hal pasti, di dada Jens Raven, Indonesia hidup. Dan di dada jutaan rakyat Indonesia, Jens Raven sudah terpatri sebagai pejuang lapangan hijau sejati. Bagaimana guys? Menurut kalian melihat cinta dan pengorbanan Jens Raven terhadap bangsa Indonesia yang dia tunjukkan saat membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23, apakah kalian setuju Presiden Prabowo mengangkat Jens Raven sebagai abdi negara? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Kiper timnas U23 Indonesia, Muhammad Ardiansyah, mengungkapkan kunci sukses dirinya bisa menahan satu tendangan penalti dari pemain Thailand, Yotsakorn Burafa. Menurutnya, keberhasilan itu karena Ardiansyah mempunyai kepercayaan diri yang sangat meningkat. Ardiansyah tampil baik selama pertandingan antara timnas U23 Indonesia melawan Thailand berlangsung. Skor harus berakhir imbang 1-1 pada laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025. Laga harus dilanjutkan melalui adu tendangan penalti. Hingga akhirnya, timnas U23 Indonesia menang dengan skor 7-6 atas Thailand. Sebelum menepis tendangan Yotsakorn Burafa, Ardiansyah selalu gagal membaca arah bola dari pemain Thailand. Setelah mempelajari karakter penendang Thailand, akhirnya